Halo sahabat Weekly, seperti sebuah ungkapan mengatakan bahwa cinta tumbuh karena terbiasa. Itulah kira-kira yang dirasakan oleh Casey Joy. Pria berusia 52 tahun itu jatuh hati pada teman satu apartemennya Maribel setelah beberapa bulan tinggal bersama. Sayangnya cinta terpendam Casey Joy berakhir dengan kekecewaan. Maribel tidak memiliki rasa yang sama dan hanya menganggap Casey Joy sebagai seorang sahabat. Tidak seorang pun mengira pria berumur itu akan sakit hati setelah Maribel menolak cintanya. Hingga suatu hari Maribel raib tanpa jejak. Maribel Ramos adalah sosok kakak yang baik. Meski memiliki watak yang keras, tetapi sebenarnya dia sangat penyayang. Pada tahun 2008, Maribel memutuskan berhenti dari dinasnya di Angkatan Darat Amerika setelah bertugas selama 8 tahun dan ingin mewujudkan mimpinya berkuliah di jurusan hukum pidana. Bersama ibunya, Maribel pindah ke kota Orange, California. Di sana mereka menyewa sebuah apartemen dengan 2 kamar. Apartemen itu tidak terlalu jauh dari kampus Maribel di Universitas Negeri Cal Fullerton. Sayangnya, tak lama setelah kepindahan mereka, ibunya sakit dan meninggal dunia. Sehingga kamar yang dulu ditinggali ibunya sekarang kosong. Saat itu, Maribel berpikir demi meringankan biaya sewa, dia akan menyewakan kamar itu pada orang lain. Kamar itu kemudian diiklankan di Craigslist, sebuah website yang cukup terkenal di Amerika. Tak lama, ada seorang pria merespon iklan Maribel. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Casey Joy, berusia 52 tahun keturunan Korea. Casey Joy sedang mencari pekerjaan di area tempat tinggal Maribel, karenanya dia sangat berminat pada kamar yang diiklankan. Kepada Maribel, Casey Joy mengaku tinggal di Amerika sebatang kara tanpa keluarga dan teman selain seekor anabul yang dirawatnya. Sehingga Maribel dapat dengan tenang belajar dan bekerja tanpa diributkan oleh tamu-tamu Casey Joy, apalagi saat itu Maribel hampir lulus kuliah. Maribel merasa sangat terkesan pada sosok Casey Joy. Setelah keduanya bertemu pertama kali, Maribel semakin yakin Casey Joy akan menjadi teman satu rumah yang baik. Pria berumur itu pendiam dan terlihat sopan. Tak lama setelahnya, Casey Joy pun pindah ke apartemen Maribel. Dengan cepat, Casey Joy dan Maribel menjadi akrab. Keduanya sering membawa anabul mereka berjalan di taman bersama. Terkadang Maribel membantu Casey Joy membelikan keperluannya. Maribel yang baik hati juga sering sedih melihat Casey Joy yang selalu sendirian dan kesepian. Sehingga 1 atau 2 kali Maribel mengajak Casey Joy ikut acara yang diadakan keluarga Maribel. Saudara Maribel menerima pria itu dengan baik sebagai sahabat Maribel. Terkadang Maribel juga mengajak Casey Joy pergi makan bersama teman-temannya. Bahkan ketika Maribel diwisuda, Casey Joy juga diajak ikut merayakannya bersama teman dan saudara. Namun kebaikan hati Maribel itu disalahartikan oleh Casey Joy. Mulai timbul rasa suka dan semakin lama bersama, rasa suka itu semakin dalam menjadi perasaan cinta. Apapun yang dikatakan Maribel dituruti oleh Casey Joy. Suatu hari, pria itu pulang dengan sebuah tato besar bergambar harimau pada lengannya. Hal itu dilakukan setelah Maribel mengatakan Casey Joy akan terlihat lebih macho bila mempunyai tato. Casey Joy bahkan sampai menghabiskan uang sebesar $10.000 lebih demi mempermak wajahnya agar terlihat muda. Semua dilakukannya demi menarik perhatian Maribel. Hingga suatu hari Casey Joy memutuskan untuk mengungkapkan perasaan cintanya kepada Maribel. Dia ingin menjadi pria yang dapat mewujudkan impian Maribel membangun keluarga.
Mendengar pernyataan cinta Casey Joy membuat Maribel sedih, karena dia hanya menganggap Casey Joy sebagai sahabat dan dengan berat hati menjelaskan hal itu kepada Casey Joy. Meski kecewa dengan penolakan Maribel, Casey Joy tampaknya bisa menerima penjelasannya. Namun ternyata di dalam hatinya Casey Joy menyimpan sakit hati. Bila aku tidak bisa memiliki Maribel, maka tidak ada satu orang pria pun yang bisa. Pada tanggal 3 Mei tahun 2013, keluarga Maribel melaporkannya menghilang. Bersama polisi, mereka kemudian memeriksa apartemen Maribel yang didapati kosong. Mobilnya masih ada di garasi sedang kamarnya dalam keadaan berantakan. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan Maribel yang selalu memastikan kamarnya rapi sebelum pergi keluar rumah. Sedangkan Casey Joy baru muncul sekitar 1 jam kemudian dan mengatakan kepada polisi dia tidak tahu di mana keberadaan Maribel. Dalam kasus orang hilang seperti kasus Maribel, maka yang pertama-tama dicurigai adalah orang-orang terdekatnya. Namun, setelah semua orang terdekat diperiksa, mereka semua rata-rata memiliki alibi yang cukup kuat dan menghapus kecurigaan polisi kepada mereka. Hanya satu orang yang dianggap tidak memiliki alibi kuat, yaitu Casey Joy, teman satu apartemen Maribel. Kecurigaan penyidik pun terpusat pada pria itu. Dalam penyelidikan, para polisi mendapat beberapa informasi penting dari kerabat Maribel yang menguatkan kecurigaan itu. Mantan kekasih Maribel yang bernama Paul mengatakan pada tanggal 2 Mei tahun 2013, sehari sebelum dilaporkan menghilang, Maribel sempat menghubunginya. Saat itu Maribel mengatakan bahwa Casey Joy marah-marah saat ditagih pembayaran sewa kamar dan justru menolak keluar dari apartemen itu. Maribel pun meminta agar Paul membantunya mengusir Casey Joy. Kemudian, lewat speaker pada ponsel Maribel, Paul mengatakan pada Casey Joy agar segera keluar dari sana keesokan harinya dan bila menolak maka dialah yang akan mengusirnya. Setelah itu, Maribel menutup ponselnya dan dilaporkan menghilang keesokan harinya. Selain Paul, adik Maribel juga mengatakan kepada pihak berwenang bahwa Casey Joy sudah beberapa bulan menunggak pembayaran sewa kamar, sehingga Maribel harus membayar semuanya. Polisi juga mendapat informasi bahwa Maribel menolak cinta Casey Joy. Kejadian seperti itu terkadang bisa menjadi motif. Latar belakang Casey Joy pun ditelusuri. Diketahui pria itu berasal dari Tennessee sebelum pindah ke California. Kepindahannya disebabkan terjadi pertikaian hak waris antara dirinya dan adik perempuannya setelah kedua orang tua mereka meninggal dunia. Menurut adik perempuan Casey Joy, kakaknya itu sangat temperamental dan bila marah bisa berubah seperti monster. Saking takutnya, adik perempuan Casey Joy itu meminta pengadilan mengeluarkan sebuah surat yang melarang Casey Joy mendekatinya. Meskipun semua informasi yang berhasil dikumpulkan mengarah kepada Casey Joy, namun kecerdikannya berhasil membuatnya lolos dari jeratan hukum. Sehingga untuk menangkapnya, polisi perlu menemukan jasad Maribel beserta bukti solid yang mengaitkan pria itu pada kasus Maribel. Pihak berwenang mulai membuntuti Casey Joy selama 24 jam. Mereka yakin suatu ketika Casey Joy tanpa sengaja akan membuka kedoknya sendiri. Dan benar saja, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Tanpa sengaja saat berada di perpustakaan, menggunakan laptop sewaan, Casey Joy membuka dan memperbesar gambar sebuah area di Peters Canyon. Para pengintai yakin Casey Joy mengamati area itu karena pasti berkaitan dengan kasus Maribel. Sejumlah petugas lain pun segera menuju ke Peters Canyon untuk memeriksa area itu. Tak lama kemudian, mereka menemukan jasad Maribel.
Casey Joy mengetahui perbuatannya ketahuan saat menonton berita penemuan jasad di area dia membuang Maribel. Ketika polisi hendak menangkapnya, Casey Joy sempat lari dan lompat jendela. Namun akhirnya berhasil diamankan pada tanggal 17 Mei tahun 2013. Kondisi jasad Maribel yang memilukan setelah berhari-hari menghilang membuat petugas forensik sulit menetapkan penyebab kematiannya. Tetapi, dengan semua bukti yang terkumpul, termasuk histori pencarian dalam laptop perpustakaan yang selama ini dipakai oleh Casey Joy, sudah menjadi cukup bukti untuk menyatakan pria itu bersalah. Motifnya diduga adalah dendam karena cintanya ditolak oleh Maribel. Akhirnya, pada tanggal 29 Juli tahun 2014, hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Casey Joy. Maribel meninggal dunia pada usia 36 tahun, usia yang masih begitu muda hanya karena dendam seorang pria berumur yang ditolak cintanya. Sekali lagi, kasus ini menjadi bukti bahwa keadilan pada akhirnya akan menang. Demikian akhir kisah weekly hari ini. Stay safe, stay healthy, and see you all in the next case. Terima kasih.